Sudah muncul share screen-nya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Aman, Pak. Baik, perhatian anak-anak semuanya sudah pada masuk kelas. Sudah semua, Pak. Sudah, Pak. Sudah semua, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Pak. Alhamdulillah sehat, Bapak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Jaga kesehatan juga kalian. Sekarang lagi musim hujan, banyak yang flu, banyak yang batuk. Kalian jaga kesehatan, jaga makannya, jaga tidurnya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, kita awali dulu dengan berdoa kepada Ananda Tri. Silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Iya, Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Tri sudah memimpin doa. Selanjutnya di absen dulu ya. Kita kehadiran kalian, Bapak cek dulu. Anike hadir? Hadir, Pak. Iis Yekti Triatun hadir? Always, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Alis Mira, kirain saya. Muhammad Rahmat Mulyono hadir? Pak, nama saya Lis, Pak, bukan Iis. Muhammad Rahmat Mulyono hadir? Itu, Pak. Oke. Sip. Dede Oritsa Kasani hadir? Hadir, Pak. Oh, Hadir, Pak. Alhamdulillah semua ya. Baik, semuanya silakan berdiri dulu. Kita rapihkan bajunya, seragamnya, atributnya. Ada yang tidak pakai baju praktek hari ini? Pakai, Pak. Oke, semua ya. Atributnya, name tag-nya sudah lengkap. Sudah, Pak. Ya, Pak. Always Silakan keluarin periksa. baju, Pak. Kolong mejanya sendiri, Pak. bersihkan dulu. Kalau ada sampah, silakan buang dulu. Tri boleh bantu kolektifin kalau ada sampah ya. Siap, Bapak. Saya bawa tempat sampahnya ini. Oke, terima kasih, silakan. Pak, Dede pakai topi di kelas, Pak. Mana Dek? Oke, Dek, tolong dilepas dulu topinya ya. Nanti kita di waktu istirahat silahkan pakai lagi. Untuk di pembelajaran hari ini, mohon untuk tidak dulu menggunakan handphone sebelum diizinkan, kemudian tidak makan minum di kelas ya. Ketika istirahat boleh. Kemudian nanti yang mau pakai topi juga silahkan ketika istirahat, tidak di kelas. Oke, masih berdiri ya. Kita akan melatih fokus dulu. Kalian harus fokus di pembelajaran ini dan ada games untuk membuat kalian fokus. Ketika Bapak bilang door, kalian jawab door. Bisa? Siap. Ya, Pak. Door, Dor. Dor. door. Ger. Sekarang kalau door-nya 2 kali, kalian jawabnya terang-terang. Apa, Pak? Jawabnya terang-terang, tangannya ke jidat, oke? Ya. Siap. Door, door. Terang. Terang, Pak. Door. Dor. Door. Dor. Door. Ger. Terang. Door, door. Terang. Sekarang door-nya 3 kali. Kalau door-nya 3 Siapa kali, itu? jawabnya gini. Badannya sambil gerak ya. Nggak kena. Gitu ya. Bisa? Oke. Oke. Bisa, Pak. Kena. Door, door, door. Nggak kena. Oh, door. Kita latih dari awal ya fokusnya. Door. Ger. Door. Dor. Ger. Door, door. Terang. Terang ya. Door, door. Terang. Door, door, door. Nggak Nggak kena. Satu dulu lagi. Kalau Bapak bilang boom. Siapa tuh? Kalau Bapak bilang boom, kalian bilang sambil duduk ya.
siap? Siap. Dor. 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 Terang-terang. Terang. Terang-terang. Dor. Dor. Terang. Terang. Dor. 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 Gak kena, Gak kena. Siap? Bu. Siapa tuh? Oke, silakan. Itu anak-anak ibu kantin kayaknya itu ikutan itu. Mau Lismira, belajar Bapak biar adiknya mohon dikondisikan ya. Iya, Oke, Pak. baik. Adik udah punya anak. Baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya waktu minggu lalu kita belajar, ada yang masih ingat? Pengambilan gambar, Pak. Oke, tentang teknik pengambilan gambar ya. Apa saja teknik pengambilan gambar tersebut, Habib? Seingat saya sih, Pak, close up, ada quick close up, Betul, ada extreme close up, betul. medium close up, Nah, ada juga full body. iya, betul, iya. Kemudian yang terakhir kalau nggak salah ada long shoot ya, Pak. Iya, pintar, Habib. Terima kasih. Selanjutnya, setelah teknik pengambilan gambar, ada yang masih ingat materi apa yang sebelumnya dipelajari? Tentang angle foto ya. Ya, masih Pak. Saya Pak Oke, masih ingat. Oke. Masih ingat Oke. saya. Boleh disebutkan angle foto ada apa aja? Ada normal. Ada high Ya. angle, low angle, bird eye angle, Oke. dan angle mata cacing, Candid angle ya. candid angle. Iya. Coba apa yang dimaksud dengan angle is? Silakan. Angle itu sudut pengambilan gambar sejajar dengan objek, Pak. Oke, terima kasih. Terus apa yang dimaksud dengan high angle, Ibnu? Silakan. Apa Pak? High angle. High angle Pak ya? Ya. Setahu saya Pak, high angle itu adalah sudut pengambilan gambar lebih tinggi daripada objeknya Pak. Iya. Dari kata high-nya ya, high tinggi. Baik. Kemudian Iya, betul, Pak. apa yang dimaksud dengan low angle? Anike? Kalau low angle itu kebalikan dari high angle, Pak. Kalau low angle itu pengambilan gambar yang lebih rendah daripada objek. Iya, lebih rendah ya, di bawah low. Kemudian apa yang dimaksud dengan bird eye angle? Muklas? Iya, Pak. Yang dimaksud bird eye angle itu sudut pengambilan gambar dari sudut pandang mata burung, Pak. Iya, mata burung ya seperti drone gitu ya, dari iya. atas. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan frog eye angle? Rita, silakan. Ya Pak, sudut pengambilan gambar dari sudut pandang mata kodok Pak. Ya, mata kodok, mata katak, mata keropi, boleh. Ya. Selanjutnya, nah kita akan belajar ke materi yang baru, yaitu tentang komposisi dan latar depan latar belakang. Nah, berikut ini kompetisi dasarnya untuk kalian pahami. Jadi kita akan mempelajari tentang penerapan komposisi pemotretan, latar depan latar belakang. Kemudian akan mendemonstrasikan komposisi tersebut ya, dan latar belakang latar depan tersebut. Nah, tujuannya untuk pembelajaran kali ini Bapak menerapkan pembelajaran dengan kontekstual dan project based learning. Jadi kalian akan berkarya, peserta didik kalian ya, akan membandingkan, menguraikan karakteristiknya, merencanakan dan membuat karya foto dengan penerapan komposisi pemotretan, latar depan dan latar belakang juga. Nah, penilaiannya untuk kegiatan hari ini ada penilaian sikap. Harus aktif, harus kreatif, disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian ada tes soalnya, pilihan ganda. Dan tes keterampilannya yaitu dari unjuk kerja, karya, dan presentasi. Manfaat pembelajarannya. Nah, untuk pembelajaran kali ini ya, tidak kali ini aja, yang sebelum-sebelum juga. Dengan membuat karya foto yang baik, yang enak dipandang,
tentu akan disukai oleh banyak masyarakat dan lebih komunikatif menyampaikan pesannya. Oke, baik. Sekarang Bapak tanya. Ini ada dua gambar nih, gambar X dan gambar Y. Kira-kira mana gambar yang lebih bagus? Gambar Y, Y, Pak. Gambar Pak. Y. Alah, Yang itu Y, Pak. kameranya aja yang bagus, Pak. Ya, betul. Gambar Y bagus ya. Kemudian gambar selanjutnya, gambar X atau gambar Y yang bagus? Y. Bagus semua, Yang Pak. mana? Bagus semua ya. Kameranya bagus, Pak. Kameranya itu mah yang bagus, Pak. X, Pak. Bagus Bisa jadi. dua-duanya, Pak. Tergantung dari sudut pandang penglihatnya, Pak. Oke. Kadang ya kita ketika orang awam melihat wah ini bagus, tapi ada kekurangan dalam penerapan komposisinya. Coba, apa yang membuat foto Y terlihat bagus? Boleh digeser lagi, Pak. Warnanya, Pak. Kameranya, Apa Pak, yang lebih membuat bagus, foto Pak. Y terlihat bagus? Kameranya mungkin, Pak. Ngeblur, Pak. Belakangnya ngeblur, Pak. Objeknya Iya, lebih yang fokus, bagus. Pak. Objeknya lebih fokus, betul. Kameranya bagus, bisa jadi. Tapi kamera yang biasa aja juga bisa bikin foto kayak gini. Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan komposisi. Nah, Tapi sebaliknya handphone saya nggak bisa buat bokeh seperti itu, Pak. Ya kan handphone bisa. Nanti diatur secara manual. 315. Kemudian shutter speed-nya perbesar dan focal length-nya diperpendek, bakal jadi foto kayak gini. Kita coba ya nanti ya. Siapa? Baik, Pak. Kemudian untuk foto X, kenapa foto yang X ini kurang bagus? Nggak fokus. Nggak fokus, iya. Komposisinya ini, Pak. Kebanyakan objeknya, Pak. Tata letaknya Objeknya juga. nggak detail, Pak. Nggak detail ya, Objeknya nggak detail tuh. cenderung Nggak berantakan fokus. gitu ya, kepotong. Iya, cenderung terus. berantakan. Pak. Iya, kaki anjingnya cuma 2 kelihatan, Pak. Iya. Nah, yang ini juga terlalu biasa yang X-nya ya. Tidak diolah seperti yang Y. Nah, kalau yang Y ada editingnya sedikit untuk warnanya, kemudian rapih jalanannya dibuat sedemikian rupa untuk mendukung si foto atau objeknya. Tuh. Nah, tadi dibahas sedikit tentang komposisinya. Apa itu komposisi? Apakah sama dengan komposisi makanan, Habib? Sama tidak, Habib, dengan komposisi dalam makanan? Mirip-mirip, Pak. Sama-sama ada elemennya. Iya. Kalau di komposisi makanan, yaitu bahan-bahannya yang akan dimasak. Nah, untuk di komposisi foto, elemen-elemennya yang dijadikan atau yang ditata letaknya sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis, enak dilihat, dan pas untuk dipandang ya. Kalau masakan enak dicicipi, Pak. Iya. Nah, apa saja komposisi yang bisa diterapkan? Penasaran kan ya? Yuk kita cek IG kita. Ada yang sudah follow IG Bapak? Belum, Pak. Udah, Pak, tapi belum di fallback, Pak. Bapak, saya follow ya, Pak. Boleh. Nah, sekarang kalian boleh membuka handphone. Nah, Bapak share screen juga yang Instagramnya di sini. Ya, sudah tampak anak-anak? Sudah, Pak. Ya, di sini Bapak mengangkat 9 komposisi yang bikin foto kamu makin keren. Ya. Sebenarnya banyak komposisi yang bisa diterapkan, cuma 9 ini yang lebih menarik dan lebih mudah untuk diterapkan. Yang paling sering ya, Pak. Iya, betul. Yang pertama, rule of third. Bisa dibacakan oleh Anike. Rule of third itu apa? Rule of third, frame dibagi 3 sama besar secara horizontal dan vertikal. Titik pertemuan antara garis horizontal dan vertikal menjadi tempat untuk meletakkan objek utama atau
point of interest foto. Ya, Pak. betul. Nah, objeknya disimpan di antara perpotongan garis ini ya. Pilih mau di atas, mau di bawah, mau di kiri, mau di kanan. Selanjutnya, golden ratio spiral. Oleh Oris, boleh? Ya Pak. Komposisi golden ratio yaitu sebuah objek dalam suatu frame foto akan dibagi menjadi beberapa kotak. Kemudian dari satu kotak ditarik satu garis melengkung menuju ke satu sudut lain secara diagonal. Sudah, Pak? Iya. Spiral ya, terlihat ya, bukan baygon ini. Ya, Pak. Ini seperti keong. Golden ratio spiral. Selanjutnya, golden triangle, ada yang mau bacakan? Saya Pak. Boleh silakan, kelas. Baik, golden triangle baik untuk digunakan ketika subjek yang difoto mengandung elemen garis diagonal yang kuat. Golden triangle dapat dibentuk dengan membagi foto menjadi 3 buah segitiga. Kan Pak? Oke. Terlihat ya, di sini ada segitiganya. Ya Pak. Dan komposisinya jadi seimbang. Selanjutnya ada leading line, dibacakan oleh silakan. Rita, silakan ada. Pak, ya Pak. Iya. Garis bisa berbentuk maya atau nyata yang menuntun mata kita ke objek yang menjadi point of interest atau garis itu sendiri yang menjadi point of interest-nya. Objek seperti jalan, dan mengarahkan mata kita ke Pak. Ya, jadi ada objek di ujung sana dan ada garis-garis maya yang terbentuk dari jalan atau jembatan, gitu ya, atau dinding yang mengarahkan ke objek tersebut, sehingga fokus mata kita langsung mengarah ke objek tersebut. Oke, selanjutnya ada golden shape dan color composition. Oleh Dede, silakan. Golden shape, komposisi foto dengan membagi bidang foto, baik bertepi garis nyata atau bertepi garis maya, menjadi positif, negatif, sehingga tampak seperti adanya kontras antara kedua bidang tersebut. Yang kedua, color composition, komposisi warna bisa mewakili emosi, suasana, mood, dan pesan yang ingin disampaikan oleh fotografer, Pak. Oke, terima kasih Dede. Ya, Di Pak. golden shape ini terlihat apa yang menarik? Cahaya, Pak. Ya, cahaya dan bayangan ya, sangat kontras Bayangan, sehingga menarik Pak. buat di crop atau di capture. Kalau di yang color composition ini, apa yang menarik? Warna hijau itu, Pak. Iya, betul. Warna hijaunya beda sendiri ya dari sekelilingnya. Ya, Pak. Ini akan menarik mata untuk memandang. Selanjutnya ada reflection. Habib, boleh dibacakan? Ya. Jika refleksi foto dijadikan elemen utama, harus bisa memberikan foto yang bercerita meski hanya refleksi. Benda yang bisa dijadikan untuk mendapatkan refleksi, contohnya genangan air, cermin, kacamata, dan lain-lain, Pak. Oke, jadi refleksi ini tidak hanya sekedar pantulan ya, tapi kita memanfaatkan refleksi itu untuk menyimpan objek foto kita. Berarti Gitu. refleksinya bisa dibuat-buat ya, Pak? Iya, bisa pakai genangan air, bisa pakai kaca spion, bisa bahkan pakai mata kamu bisa ya. Melihat objeknya dari pantulan pupil mata kamu bisa. Baik, Pak. Selanjutnya deep opil nih oleh Iis, boleh Iis? Baik, Pak. Komposisi
mengisolasi objek dengan membuat bagian background menjadi blur biasanya digunakan untuk memotret manusia atau benda apapun yang bertujuan agar penikmat foto hanya fokus pada objek yang ditonjolkan. Ya. Tadi di awal kita udah lihat ya, contoh fotonya yang belakangnya blur, depannya juga blur, tengah-tengahnya fokus. Nah, itu namanya komposisi deep of field gitu ya. Jadi mengisolasi objek supaya di tengah dan terisolasi oleh background dan foreground yang ngeblur. Gitu. Oke, yang blur lagi ada satu lagi nih yang lebih unik. Ada siapa yang mau bacain? Boleh saya, Pak. Ibnu, mangga. Motion blur. Komposisi yang menunjukkan adanya pergerakan objek baik background atau apa ini? Foreground, bahkan bisa kedua-keduanya. Ya, jadi untuk memotret motion blur ini, bendanya bergerak, kita pakai speed yang tinggi untuk mengikuti benda tersebut. Nah, benda tersebut ketika dipotret dengan speed tinggi akan diam atau akan membeku, sedangkan background-nya akan seperti bergerak. Atau bahkan sebaliknya, kitanya diam, bendanya yang bergerak, sehingga bendanya menjadi blur, background-nya enggak. Seperti itu. Di foto panning Nah, ya, itu Pak? ya seperti panning. Panning lebih spesifik ke kendaraan, panning. Untuk yang lainnya motion blur sangat luas. Bisa dari zoom, bisa dari pergerakan model, itu bisa. Oke ya, itu ya. Kalian bisa komen di bawah komposisi mana yang menarik yang bisa kamu coba. Oke. Kita tes fokusnya. Door. 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 Door, door. Terang. Terang. Door, door. Angga. Kena. Terang, Door, door, terang. door. Gak kena. Nah, Oke. Terima kasih. Kita udah tahu komposisi ya. Kemudian kita akan berkarya fotografi. Pertanyaannya apa? Penerapan komposisi tersebut. Temanya, nih menarik buat kalian. Toys fotografi. Ada yang pernah dengar toys fotografi? Belum, Pak. Belum, Pak. Toys itu apa sih? Mainan, Toys. Pak. Mainan, Pak. Mainan ya. Kalian punya mainan? Punya, Sudah Pak. dibawa Punya, mainannya? Pak. Oke, kemarin udah di ini ya, udah ditugaskan untuk bawa mainan. Ini salah satu contohnya Bapak bawa mainan mobil-mobilan. Nah, materi mainan juga ada di IG Bapak, tenang aja ya. Kalian bisa follow IG Bapak dan update terus ilmunya di sana. Siap. Ini dia. Sudah tampak? Sudah, Pak. Baik. Nah, toys fotografi itu apa sih? Toys fotografi adalah sebuah karya fotografi dengan objek yang digunakannya adalah mainan. Sama kayak foto produk mainan dong. Beda ya. Pada konsepnya, toys fotografi itu adalah menghidupkan mainan. Bukan berarti kita kasih arwah gitu ya ke mainan, bukan. Tapi kita memotret mainan tersebut supaya seolah-olah mainan tersebut tampak hidup. Untuk itu dibutuhkan cerita ya, supaya mainan satu dengan mainan yang lainnya berinteraksi ataupun dengan lingkungannya. Terus bagaimana bikin foto yang keren? Kita lihat. 5 tips biar foto mainanmu keren abis. Nah, pertama, mainkan apa? Rita, bisa dibacakan kembali? Mainkan angle. Angle yang banyak digunakan biasanya low angle, bahkan frog eye angle. Tujuannya agar mata kita seolah-olah menjadi mata mainan tersebut. Bisa juga bird
eye angle. Loh, kata motivasinya biar kayak kamera drone. Iya, terima kasih. Ya, biasanya untuk foto mainan ini karena ukurannya kecil, kita motretnya juga dari bawah gitu ya. Bahkan sampai ke frog eye angle, sudut pandang mata kodok. Iya, betul. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa sudut pandang mata burung. Ya. Supaya terlihatnya seperti pakai drone. Padahal pakai sudut pandang mata burung. Oke, yang kedua tipsnya oleh Muklas, boleh dibacakan lagi? Baik. Mainkan komposisi. Komposisi yang banyak digunakan biasanya depth of field atau isolasi objek dengan membuat blur atau bokeh background-nya ataupun foreground-nya. Dan masih banyak lagi komposisi yang menarik seperti rule of thirds, golden ratio spiral, golden shape, color composition, leading line, motion blur, reflection, dan masih banyak lagi komposisi yang lainnya. Iya, terima kasih. Ini udah kita bahas sebelumnya ya tentang komposisi. Kalian akan diterapkan di foto mainan ini ya. Selanjutnya, Anike bisa dibaca lagi? Iya, Pak. Mainan objek atau lingkungan sekitar. Interaksi mainan dengan objek maupun lingkungan di sekitar bisa menghasilkan konsep yang unik dan menggelitik, bahkan menjadi surrealis. Ya, direspon ya lingkungan sekitarnya menggunakan mainan ini. Jadi seolah-olah mainan ini hidup di lingkungan tersebut sehingga jadi surrealis seperti alam mimpi gitu ya. Ada mainan bisa main HP kita misalnya, atau ini ada mainan lagi main ayunan di halaman gitu ya. Sangat surrealis sekali. Pak Yana, Iis tidur Pak Yana. Astagfirullah. Is, silakan cuci muka dulu. Ya Pak. Pak izin ya. Ya jangan lama-lama. Is sudah kembali? Ada Pak. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Oris, ada Oris? Tidur nggak Oris? Ada Pak, memperhatikan saya Pak. Oke, Oris, selanjutnya nih tipsnya. Boleh dibacakan? Oke, siap Pak. Mainkan freeze atau high speed freeze ya. Kita tahu kalau menggunakan pengaturan shutter speed yang tinggi membuat benda bergerak menjadi seperti membeku maupun seperti melayang atau terbang. Sudah Pak? Iya. Mainkan freeze ya, seperti sebelumnya itu komposisi motion blur. Itu dengan high speed, maka bendanya akan seperti beku. Atau yang kita lemparkan seperti melayang. Gitu. Oke, terakhir Ibnu, ada Ibnu? Ya Pak, memperhatikan Pak. Silakan dibaca. Mainkan diorama atau miniatur. Properti yang dibuat kecil akan semakin menguatkan dunia mereka. Membuat skenario cerita dunia makhluk kecil lengkap dengan setting tempat dan lingkungannya yang juga kecil. Ya, ini bikin diorama ya, miniatur, benar-benar jadi berukuran kecil, bisa bikin dari kardus atau kertas atau dan sebagainya. Bahkan ada yang bikin dari sayuran, dibikin benda-benda kecil ini supaya mendukung si mainannya. Oke, itu gimana? Penasaran nggak? Ingin mencoba? Iya Pak, penasaran Pak. Penasaran Pak. Nah, sekarang kita akan masuk ke kegiatan prakteknya. Dor. 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 Nggak kena. Nggak kena. Oke, ini tugasnya. Ya.
Nanti kalian akan dibagikan kelompok. Setiap kelompok akan mengumpulkan mainannya dan setiap anggota mencari ide referensi dari fotografi dari berbagai sumber. Nanti akan Bapak persilahkan membuka handphonenya, buka referensi, cari referensi, kemudian Bapak akan kasih waktu juga untuk jalan-jalan keliling di sekolah ya. Kita akan motretnya di luar kelas, kita akan di lingkungan sekolah, bisa memanfaatkan taman, bisa memanfaatkan lorong, dan lain-lain di lingkungan sekolah. Nah, peserta didik nanti akan dipinjamkan kamera, ya, kamera dari jurusan, akan tetapi satu kamera untuk bareng-bareng kelompoknya. Jadi gantian ya, selalu perhatikan K3-nya, keselamatan dan kesehatan kerjanya, menggunakan kamera secara benar yang bagaimana di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, supaya kamera tidak beresiko jatuh, harus bagaimana memegangnya, seperti itu. Kemudian nanti kelompoknya yang akan memilih tempatnya, ada ketentuan nih, harus dicamkan. Apabila menggunakan jalan atau lorong, mohon untuk utamakan yang lalu lalang atau yang lewat ya, supaya kalian tidak menghalangi. Kemudian kalau menggunakan sarana dan prasarana sekolah seperti rak, buku, atau taman, atau meja, dan sebagainya, mohon dijaga, setelahnya dirapikan kembali sesuai posisinya. Selanjutnya, apabila menggunakan ruangan, silakan izin dulu kepada penjaga ruangan. Ada resepsionis, ada laboran, ataupun guru yang sedang standby di sana. Nah, nanti kalian akan mengkolaborasikan mainan kalian dengan mainan di kelompoknya. Yang bawa mainannya cuma satu, tenang. Bisa dikolaborasikan dengan mainan dari kelompoknya. Selanjutnya, apa aja nih aspek yang harus diterapkan pada karya? Di antaranya pertama, silakan menerapkan sudut pengambilan gambar atau angle. Ya. Kemudian terapkan juga komposisi yang sudah dijelaskan barusan ya. Kemudian terapkan latar depan, latar belakangnya. Ya. Silakan rapihkan latar belakangnya supaya tidak berantakan. Kemudian latar depannya juga silakan gunakan supaya tidak terlalu polos. Mau pakai latar depan juga boleh. Kemudian tuangkan ide kalian pada foto tersebut supaya hidup dan bercerita. Ada yang tahu bagaimana supaya fotonya bercerita? Masih ingat pelajaran bahasa Indonesia tentang 5W1H? What, why, where, when, how. Oke. Kalian memotretnya di mana? Apa yang dipotretnya? Siapa yang sedang jadi berperannya di sana? Kemudian bagaimana kejadiannya? Gitu. Dan kapan? Ya. Siang hari, pagi hari, sore hari. Nah, kalian harus mencantumkan dalam karya kalian supaya karya kaliannya terlihat seperti hidup dan ada ceritanya. Oke, selanjutnya peserta didik silakan. Payana, Dede tiduran Payana. Astagfirullah. Nggak jadi Pak, nggak jadi Pak. Ngantuk itu, ngantuk itu Pak. Iya. Bapak tembak dulu deh. Dor. Dua. Dor. Dor. Fokus. Dor. Dor. Dor, dor. Dor, dor. Salah. Salah. Gak fokus nih. Boom. Ya. Oke. Lanjutkan ya. Bapak, Lismira tumben diem, Pak. Yusmira adiknya kondusif. Sudah lobet. Sudah lobet, Pak. Sudah lobet, Pak. Iya. Harus tetap semangat ya. Kita walaupun udah siang, tapi kita ceritanya pagi. Ya. Oke. Nah, nanti kita akan sepakati nih, akan berapa lama kalian motret di luar.
Berapa lama ya? Jam. Yang Sejam. lama, Pak. 2 jam, Kak, Pak. 2 jam. Wah, terlalu lama. 2 jam setengah aja deh. Enggak 4 jam aja, Pak. 4 jam setengah. 4 jam mah terlalu lama. Udah 2 jam setengah kita sepakati ya. Supaya 4 jam nanti sisanya jajan. supaya nanti Bisa kalian jajan, bisa Pak. cepat istirahatnya, tidak ngaret ya. Itu Ibnu mah jajan mulu kan. Oke. Bilang aja kamu Traktir list. Traktir list. Mira. Nanti setelah kalian berpencar, silakan standby dengan jamnya. Kalau sudah 2 jam setengah, kembali lagi ke kelas ya. Kirain Siapa? boleh jajan, Pak. Enggak, kita kumpulkan dulu karyanya ya. Karyanya dipindahkan dulu ke smartphone masing-masing karena karyanya akan di-upload ke Instagram. Tapi sebelum di-upload, boleh diedit dulu. Tapi sederhana aja editnya ya. Misalnya di crop. Kalau misalkan ada benda yang mengganggu, crop aja gitu ya. Kemudian kontrasnya, warnanya kalau terlalu kusam, kontrasnya naikkan. Atau warnanya, saturasi warnanya, kalau terlalu ngejreng, misalkan ya, redupkan gitu. Dengan aplikasi smartphone masing-masing. Banyak ya di Play Store banyak untuk edit sederhana. Atau bahkan dari tiap handphone juga ada bawaannya biasanya. Boleh. Kemudian ini aspek rasio nih penting nih. Supaya kita seragam sama ketika nge-croppingnya perbandingannya 3:4 ya. Kalau 3:4 itu cenderung ke landscape atau potret 4:3 ya. Tidak lebih dari itu karena kalau terlalu panjang di Instagramnya juga kurang enak dilihatnya, terlalu tinggi juga sama kurang enak. Jadi Bapak batasin supaya seragam 3:4. Nah, setelah nanti kalian motret, siap untuk di-upload ke Instagram, ini tulis di captionnya ya. Keterangan tugas. Tugas terkait fotografi, penerapan, komposisi, pemotretan, dan latar depan latar belakang. Judul karyanya apa? Tulis keterangan kameranya, exposure kameranya, ISO-nya, shutter speed-nya, aperture-nya, keterangan sudut pengambilan gambarnya atau angle-nya, komposisinya, latar depan dan latar belakang yang digunakan, sama deskripsi karyanya, ada ceritanya, kan ya. Kemudian gunakan hashtag fotografi. Kenapa? Supaya orang di seluruh dunia bisa mengakses karya kita. Dan hashtag tugas fotografi kelas 10 DKP 10 ya, supaya terakomodir tugasnya di sana. Dan jangan lupa tag akun Instagramnya dari DKP dan dari akun Bapak ya. Yang belum follow. Nah, setelah itu nanti akan mempresentasikan karyanya bersama kelompok. Walaupun kita berkelompok, pengerjaannya bareng-bareng, bekerja sama, tapi karyanya satu orang, satu karya. Oke, kita bagi kelompok ya. Siapa? Supaya tidak bosan, ini sudah dibuatkan undian. Pak, izin ke toilet, Pak. Siapa itu? Tri, Pak. Oh, Tri. Ya, ada Tri. Dari tadi gak kelihatan ya di intro. Izin ke toilet, Silakan, Pak. Tri, ke toilet. Makasih, Pak. Jangan tidur di toiletnya ya. Ya, Bapak. Oke. Akan bagi kelompok. Kelompok 1. Anike. Iya, Pak. Kemudian Dede. Kemudian kelompok 2. Ada Ibnu. Iis, Pak. Dan Wah, iya betul. terpisahkan, Pak. Terpisahkan, Pak. Kelompok 3-nya. Oh, ada Oris. Ya, Pak. Oris dan teman kelompoknya ada Rita. Saya, Pak. Kelompok 4-nya ada Tri. Oh ya, lagi ke toilet ya. Tri.
Dan Lismira. Kelompok 5-nya ada Habib dan Fukla. Ya. Baik, sudah dibagi kelompok ya. Silakan kita berkarya, berkumpul dengan kelompoknya, cari referensi dari handphone, dan kalau sudah cukup referensi dari handphonenya, silakan boleh meninggalkan ruangan kelas, dan silakan ambil kameranya di depan. Bapak data yang pinjam kameranya, kelompok berapa aja, kamera apa. Kemudian silakan untuk berkeliling di sekitaran sekolah. Boleh di taman, boleh di tangga, di lorong, dengan catatan tadi ya, harus tidak boleh menghalangi jalan, tidak boleh mengganggu orang, harus izin dulu, dan harus menjaga fasilitas sekolah. Itu. Silahkan nanti waktunya sudah selesai akan Bapak kumpulkan lagi ke kelas. Baik, Pak. Baik, Pak. Bapak, saya pakai kamera yang Sony ya, Pak. Boleh. Terima kasih, Bapak. Ada yang bawa kamera sendiri boleh ya. Silahkan boleh digunakan kamera sendiri supaya lebih banyak mengeksplornya. Ceritanya udah. Ya, Bapak sudah, Bapak. Ya, silakan kumpul lagi ke kelas. Tadi udah Bapak keliling-keliling. Wah, sangat asik ya. Kalian memotretnya ada yang di taman, ada yang di lorong, ada yang di tangga ya. Terus tadi ada yang di samping kantin. Siapa yang samping kantin ya? Sambil jajan ya, modus aja nih. Ibnu, Pak, Ibnu. Suruh Pak saya, Pak. Biasa, Pak Ibnu. Suruh, Baik. Pak. Terus Iis ya. Ruiz. Kerjanya makan mulu, Pak. Gak apa-apa biar sehat, tapi sesuai waktunya ya, waktu istirahat boleh. Oke, baik. Kita akan evaluasi dulu nih kegiatan hari ini. Ada kesulitan? Ada kesulitan ketika memotret, anak-anak? Kesulitan ngatur mainannya, Pak. Oke, ya mainannya kadang ada yang udah rusak, jadinya ketika diposisiin jatuh tambah rusak. Kesulitan mencari idenya, Pak. Nah, idenya ya, seperti tadi Bapak jelaskan, kita harus bertanya-tanya dulu nih, dari 5W1H, apa ya, bagaimana ya, waktunya kapan ya, seperti itu. Iya, Pak. Terus, kamu juga bisa melihat si mainan kamu, misal nih, mobil. Nah, bagaimana mobil ini bisa ngobrol gitu ya. Misalkan kita kasih titik di matanya, seolah-olah dia ada mata, gitu. Terus yang biasanya di fotonya satu, coba 2 fotonya, berjejer di belakang, atau dari samping, atau udah hadapan, atau bertumpuk. Oh, nggak boleh bertumpuk ya. Harus etis. Kemudian misalkan mobilnya mau motion blur ya, motion blur digorolongin, digelindingin pakai teknik high speed seperti mobilnya sedang berjalan, itu juga bisa. Oke, baik ya, hari ini dicukupkan kegiatannya untuk pemotretan. Minggu depan kita akan bertemu lagi dalam presentasi karya yang sudah kalian potret hari ini. Ini datanya sudah Bapak terima, data mentahannya, dan sudah di-copy ke handphone masing-masing dan sudah di-upload ke Instagram. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, silakan. Yang sudah boleh tunjukin Instagramnya. Oke, sip. Yang sudah terima kasih. Yang belum segera ya. Hari ini dicukupkan dan minggu depan kita akan presentasi. Terima kasih yang sudah berkarya.
Terus kameranya yang belum dikumpulkan, silakan kumpulkan. Yang masih copy file, segera dibereskan. Saya bawa pulang ya Pak kameranya. Oh, tidak boleh ya. Untuk kamera adalah fasilitas sekolah. Pak, mikroles saya belum dibalikin Ibnu, Pak. Iya, harus dibalikin ya, karena itu fasilitas sekolah. Yang menggunakan Pak. bukan Lismira aja, ya. Teman-teman yang lain, kelas lain juga menggunakan. Ya, jadi harus berbagi. Belum lagi resikonya kalau dibawa ke rumah, nanti hilang, harus mengganti. Ya. Kita cari aman aja, pakai di sekolah. Baik, untuk pertemuan hari ini dicukupkan. Boleh ditutup doa oleh KM-nya belum kembali juga ya? Pak. Sudah Pak, silakan Tri. Kita tutup dulu kegiatan hari ini dengan doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih. Tri sudah memimpin doa. Silakan kalian boleh pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Jangan main dulu, belok-belok dulu ya. Pulang ke rumah. Kalau mau kerja kelompok, kabarin orang tuanya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Nike, kita pergi ke Ragunan yuk. Ragunan siang-siang, panas Mira. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Kita bertemu lagi ya. Kita bertemu lagi. Gimana kabarnya? Luar Baik, Pak. Baik, Pak. Luar biasa. Allahu Akbar. Pilih aja yang mana. Silakan seperti biasa, beberes dulu, rapikan dulu bajunya, seragamnya. Yang belum lengkap seragamnya silakan lengkapi, name tag-nya gunakan. Sampah di kolong mejanya silakan bersihkan. Oke. Sudah bersih, Pak. Bersih, Kita akan Pak. belajar ya. Silakan Tri untuk pimpin doa kembali. Ya, Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Minggu sebelumnya kita belajar tentang ini ya, kegiatan memotret penerapan komposisi, pemotretan dan latar belakang pada foto mainan. Oke, biar fokus, Bapak tembak dulu ya. I love you. Salah. Dor. 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 Dor, dor. Prang, prang, dor, prang. Dor, dor. Prang, prang. Dor, dor, dor. Nggak kena. Nggak kena. Baik, ya udah fokus ya. Hari ini akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kita akan presentasi. Ya, presentasi hasil karya kalian. Oke, kelompoknya Anike dan Dede sudah siap? Siap, Pak. Sangat siap. Oke, ini karyanya Anike ya. Silakan boleh dipresentasikan. Anike. Ya, Nik, kemana kamu, Nik? Itu Dede dan Anike ya? Enggak, kita beda. Iya Dede, iya kan satu kelompok kan? Iya, lupa. Iya itu merah dan kuning, Pak Yok. Si Gani, Silakan, Anike. Gani itu mah is. Ada dua. Lagi main ciluk, Mbak. Iya Pak. Ya, boleh dijelaskan, dibaca aja skenario-nya ya. Dede minta tolong bacakan, Dek. Ya, siap. Nike. Iya. Ini judulnya Pak Yana. Saya dengan Nike itu membuat judul Sembunyi. Wih, keren. Lalu untuk komposisinya itu kita menggunakan golden spiral. Iya, betul. Nah, angle-nya sengaja kita ambil dari atas. Iya.
Ceritanya biar ketahuan bahwa Tayo sedang main petak umpet. Oke. Tapi kalau menurut Bapak ini bukan Tayo ini. Ini temannya ini. Temannya Tayo. Gani sama Lani. Gani sama Lani ya. Tahu banget ini Iis ya, suka nonton. Iya. Jalan berbelok. Dia Lagunya selalu Dede. Hafal ternyata. Iya, Pak. Ini selanjutnya karya Dede, silakan. Ya, ini karya saya. Ini judulnya Tersesat. Mobil yang tersesat. Komposisinya ini color komposisi. Iya, betul. Karena warnanya berbeda sendiri dengan warna di sekitarnya. Betul. Angle-nya saya ambil dari atas mata burung. Bird eye kayak view. drone ya. Iya, kayak drone, Pak. Jadi ini sedang dicari oleh tim SAR. Waduh. Ceritanya tempatnya mobil di ini mana tersesat itu, Dede? karena dia Masuk mengikuti jurang. arah Google Maps. Itu, Pak. Waduh. Tersesat Google Maps ini. Ya, tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tersesat. Ya. Ada yang Ini menanggapi? dibantu. Aku tanpa pikiran debu. Ini di fotonya di mana ini? Tuh. Apa? Di mana katanya, Dek? Oh, di fotonya di hutan. Kan hutan. Masa tanya lagi? Enggak. Ini Bib di dekat kantin Bib kemarin. Oh, iya. Dekat kantin. Kan Oh. masih banyak ini di sana, masih banyak rumput liar di Oh, sana. ini yang di Bagus. samping WC itu ya? Ya, di kanannya. Ibu. Oh iya, tahu. Nah, itu Bib. Apa Iya, Bapak tadi lewat ke sana monitoring, ada yang lagi gugurusukan ya di Ya, ini di Ternyata itu kebunnya. Dede ya, Pak. Oh, kirain tadi itu Dedek mau ke WC, kirain lagi kebelet, ternyata nyari ini toh. Iya, biasa tugas Payana. Payana kan idola saya. Oke, jangan sampai tertinggal nih mainannya, hati-hati kalau tinggal di hutan kasihan tersesat beneran. Oke, kita ini ya Bapak nilai dari hasil presentasinya bagus semuanya presentasinya. Terima kasih yang sudah presentasi. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah mempresentasikan dan Bapak akan berikan reward untuk setiap atau kategori kelompok terbaik. Ini adalah mahkota ya. Ada 2 mahkota untuk kelompok Kota ilahi ya, Pak. yang terbaik. Siapakah dia? Jeng kelompoknya Anike dan Dede. Selamat ya. Kalian sangat inspiratif. Effortnya luar biasa ya sampai ke kebun di belakang kantin ya untuk mencari suasana yang berbeda di lingkungan sekolah. Selanjutnya karya terbaik menurut penilaian Bapak adalah karyanya Rita. Ya, kalian bisa lihat ya, karyanya sangat biasa. Boleh tepuk tangan buat Terima kasih Pak Dede. karya terbaik dan kelompok terbaik. Coklat ya Pak. Payana. Payana. Ah, salah lagi. Dede masih sekolah. Ya. Wah, Dan Dede masih belum Dede. dibilang Bapak. Dede Iya, masih saudaraan sama Dedek Lesti. iya, Dede buat yang punya Dede, Bu. Dede Leslar. selanjutnya, baik, fokus lagi ya. Selanjutnya karya yang terfavorit ya berdasarkan like, komen, dan share-nya di Instagram, yaitu karyanya Habib. Ini dia luar biasa ya. Wow. Sudah komen belum? Dan ini mobilnya James Bond ya, Pak? Ya. Bukan, ini mobilnya pemburu Tarsan ini. Ya, ini Ini saya tempatnya juga di hutan, Pak. bukan, ini kayaknya di samping kantin ini ada kolam nih. Ada kolam ikan. Wah, luar biasa ya. Habib bisa memanfaatkan dan mengambil kesempatan itu. Angle-nya juga nggak biasa, ini pakai candid angle. Pasti sulait itu, Pak, buatnya, Pak.
Nah, Kolam ikan hiu, Pak. oke, terima kasih ya untuk karya-karya terbaiknya. Dan khusus untuk Oris, Ya, Pak. setelah pulang, jangan dulu pulang ya, karena karyanya belum mencapai KKM. Jadi akan Bapak kasih remedial dulu untuk Oris dan pengarahan lebih lanjut. Ya. Saya Nah, sendiri, Pak. untuk iya Oris aja. Ya, Pak. Untuk Habib dan Rita ini bisa dikembangkan ya. Kalian udah bagus karyanya, bisa jadikan passion, bisa jadikan hobi ya. Di luar sekolah bisa kalian kembangkan, dan komposisinya mau menerapkan yang tadi 9 ataupun yang lebih dari 9 itu masih banyak komposisi yang bisa diterapkan. Kalian bisa jadi selebgram foto mainan nih. Siapa? Oke, terakhir di pembelajaran ini Bapak akan meminta refleksi pembelajaran ya ke kalian, dan tes ini ada QR code-nya, kalian scan di sini dan nanti akan diarahkan ke Google Form. Kalian isi di sini refleksi pembelajaran tentang pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan atau tidak, pembawaan Bapak menyajikan materi kurang atau cukup gitu ya. Terus harapan kalian ke depannya pembelajarannya seperti apa. Gitu. Nah, kemudian nanti di akhir refleksi ini ada tes pilihan ganda, ada 10 soal. Mudah-mudahan mudah gitu ya. Jadi untuk mengisi refleksi ini Bapak berikan waktu 15 menit ya. Jadi ada satu soal 1 menit paling lama dan sisanya untuk refleksinya. Oke. 15 menit berlalu, sudah mengisi semuanya, Bapak cek sudah masuk. Terima kasih. Refleksinya ini akan jadi masukan buat Bapak agar pembelajaran kita lebih baik ke depannya. Dan juga akan Bapak lihat hasil tesnya secara pengetahuannya dari tes pilihan ganda tersebut. Baik, kita berada di penghujung kegiatan. Kesimpulannya boleh dibacakan oleh Dede. Kesimpulan, komposisi sangat penting agar karya foto terlihat bagus dan bernilai tinggi. Selain komposisi, angle, fokus, background, dan foreground juga penting untuk diterapkan pada karya fotografi. Toys fotografi dapat menjadikan mainan seolah-olah hidup dan bercerita. Oke, Nuhun, Pak. itu kesimpulannya. Terima kasih, Dede. Kita berakhir di pertemuan hari ini tentang komposisi fotografi. Nah, spoiler nih, buat pertemuan selanjutnya, kita akan membahas foto pemandangan dan gedung-gedung yang indah. Gitu ya. Apa itu foto pemandangan? Apa itu foto gedung-gedung yang indah? Kita akan melihat materinya minggu depan. Jadi jangan bolos ya, jangan kesiangan. Siap, dan jaga kesehatan supaya kita bertemu lagi. Siap. Oke, dicukupkan materi hari ini. Tri, ada Tri? Ada, kita tutup dengan doa ya. Silakan dipandu oleh Tri. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Tri. Terakhir ya, kita cek fokusnya dulu. Dor. 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 Dor, dor. Terang, terang. Terang, terang. Dor, dor, dor. Terang, terang. Gak kena. Oke, sekali lagi terakhir. Boom. Ya. Ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yana. Sami-sami. Alhamdulillah Bapak Ibu selesai juga akhirnya ya. Iya Bu. Semoga Bapak, Bu Pak Yulia Dan, dan Padang, gimana ya. sehat Bu? Ngedengerin. sampai suaranya habis. Iya. Bapak Dang bangga
barangkali mau menanggapi sedikit, Bapak? Iya Bu, aduh ini dari